Wakil Presiden Amerika Serikat Mike Pence memuji pemerintahan Presiden Donald Trump yang selama berkuasa tidak menyeret militer Amerika Serikat ke medan tempur baru. Pujian disampaikan Pence saat mengunjungi Fort Drum, New York, Minggu 18 Januari 2021 waktu setempat. Fort Drum adalah markas Divisi Gunung 10 Angkatan Darat Amerika Serikat yang terkenal. Pence membandingkan pemerintahan Amerika Serikat sebelumnya, era Presiden Obama, yang mengerahkan militer ke beberapa wilayah dunia selama 8 tahun. Pemerintahan Trump memilih secara bertahap mengurangi kehadiran militer Amerika Serikat di seluruh dunia. Trump juga berjanji untuk mengakhiri perang tak berkesudahan melibatkan Amerika Serikat di beberapa tempat. Saya bangga melaporkan dengan hanya beberapa hari tersisa di pemerintahan kita. Pemerintahan kita adalah yang pertama dalam beberapa dekade yang tidak membawa Amerika ke dalam perang baru. Itulah kedamaian melalui kekuatan, kata Mike Pence. Pidato Mike Pence yang kabarnya mungkin menjadi yang terakhir dalam kapasitasnya sebagai Wakil Presiden Amerika Serikat muncul menjelang pelantikan Joe Biden pada 20 Januari. Presiden terpilih Joe Biden menjabat sebagai wakil presiden di pemerintahan Barack Obama yang membuat Amerika Serikat terlibat dalam setidaknya 7 kampanye global dan operasi militer di seluruh dunia. Selama 2 masa jabatan Obama, Amerika Serikat mengerahkan pasukan untuk operasi di Samudra Hindia, Libya, Suriah, Uganda, Yaman, dan Irak. Berbeda dengan pendahulunya, Presiden Donald Trump berfokus pada pengurangan kehadiran militer Amerika Serikat di seluruh dunia. Ia menarik sebagian pasukan tidak hanya dari Timur Tengah, tetapi juga dari beberapa sekutu Eropanya. Tapi pada saat yang sama, Trump gagal memenuhi janji pemilihannya untuk sepenuhnya menarik negara keluar dari perang tanpa akhir selama masa jabatannya. Di Somalia, pasukan Amerika Serikat diterjunkan menyusul kegagalan pemerintahan setempat yang berujung perang saudara tak berkesudahan. Tidak ada negara asing yang terlibat dalam penentuan masa depan Somalia sebanyak militer Amerika Serikat. Tapi pemerintahan Trump menarik pasukan dari negara itu yang oleh kritikus dianggap keputusan buruk. Di Suriah dan Irak, Trump berusaha mengurangi jumlah prajurit tempurnya dan menyisakan sekelompok kecil guna mempertahankan lokasi ekstraksi minyak di Suriah Utara. Pemerintahan Trump juga mengurangi kehadiran militer Amerika Serikat di Irak dari sekitar 5.000 tentara menjadi 2.500 pada November 2020. Pemerintahan Trump juga mencapai kesepakatan damai dengan Taliban, berjanji untuk menarik pasukan Amerika Serikat. Imbal baliknya, kelompok Taliban harus menahan diri menyerang pasukan Amerika Serikat dan pasukan asing lain hingga penarikan tuntas. Sejauh ini, jumlah prajurit Amerika Serikat yang tinggal di Afghanistan berkurang. Taliban dan pemerintahan baru Afghanistan melanjutkan pembicaraan damai yang alot. Sehari jelang pelantikan Biden-Harris sebagai Presiden dan Wakil Presiden Amerika Serikat, Mike Pence memperlihatkan serangkaian sikap yang jauh lebih baik ketimbang Presiden Donald Trump. Mike Pence bahkan menyatakan siap menghadiri pelantikan ketika Trump tidak menunjukkan tanda-tanda menyambut atau tata krama penyambutan penguasa baru Gedung Putih. Mike Pence juga menelpon Kamala Harris. Ia menyampaikan selamat jelang pelantikan Biden-Harris sebagai Presiden Wakil Presiden Amerika Serikat pada 20 Januari 2021. Selain tegur sapa itu, Pence melakukan langkah-langkah kecil untuk mendatangi dan menyapa operator telepon Gedung Putih. Ia pun menemui para prajurit Amerika Serikat di sejumlah pangkalan penting dan mengunjungi pasukan penjaga nasional yang berjaga di Capitol Hill. Sebaliknya, Trump terus bersembunyi, tak bisa lagi bermedia sosial, dan ia menolak desakan menyampaikan pidato perpisahan. Hubungan Mike Pence dan Donald Trump belakangan dikabarkan memburuk, apalagi saat Mike Pence menolak membatalkan pengesahan hasil electoral vote di Kongres. Trump saat itu mendesak Mike Pence menggunakan kewenangan eksekutifnya menolak hasil yang memenangkan Biden-Harris. Pada momen yang sama, Trump menyokong aksi massa menggeruduk Capitol Hill. Mike Pence termasuk tokoh yang diincar perusuh yang konon ingin menggantungnya. Trump mengecam Mike Pence di depan kerumunan massa yang kemudian bergerak ke Capitol Hill. Tapi belakangan Trump dan Pence sudah kembali saling bertemu dan berbicara. Pada pertemuan itu, Mike Pence menyatakan ia menolak desakan menggunakan amandemen 25 untuk mendepak Trump dari Gedung Putih.
Banyak orang di lingkaran dalam Mike Pence marah melihat bagaimana Trump memperlakukan wakilnya di hari pemberontakan di Capitol Hill 6 Januari 2021. Mike Pence beberapa detik bertemu para perusuh di lorong di luar ruang Senat sebelum ia diselamatkan ke bunker di komplek itu. Pada Kamis 14 Januari 2021, Mike Pence menghubungi Kamala Harris untuk pertama kalinya, kontak tingkat tertinggi hingga saat ini antara pemerintahan yang akan berakhir dan penggantinya.